Pancasila. Mari kita serukan Indonesia damai, Indonesia tanpa kekerasan, dan Indonesia harmoni. Senang sekali saya Vanda Reni hadir kembali menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Maraknya penyebaran paham radikalisme ke dunia perguruan tinggi tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab kampus kini menjadi salah satu target masuknya paham radikalisme yang bisa berpotensi membangkitkan kembali sel-sel baru terorisme. Tentunya hal tersebut tidak mungkin dibiarkan begitu saja karena diperlukannya sebuah pembinaan atau pendidikan yang tegas menerapkan wawasan kebangsaan agar upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang sering kali dianggap biasa bisa menjadi suatu hal keharusan yang wajib dipahami oleh setiap mahasiswa. Lalu apakah ada upaya lain yang diterapkan kampus dalam menjaga perdamaian dunia khususnya di Indonesia? Untuk membahas itu semua, saat ini kita sudah mendatangkan narasumber yang jauh-jauh datang dari kota Semarang ke Jakarta untuk bisa ngobrol banyak bareng kita di sini. Beliau merupakan rektor Universitas Semarang dan beberapa waktu lalu universitas tersebut juga mendapatkan rekor muri yang melibatkan 20 ex-narapidana terorisme. Wow, emang boleh sekeren itu? Langsung saja kita sapa Dr. Supari STMT. Selamat datang Bapak di podcast Cafe Toleransi. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan waktu nih ya jauh-jauh dari Semarang ke Jakarta. Gimana perjalanan? Lancar Pak? Alhamdulillah semuanya lancar. Sampai di sini ketemu dengan Mbak Vanda. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong rektor ini kan biasanya agak kaku ya. Iya. Ini bajunya gaul banget nih Pak. Oh iya terima kasih atas. Tapi sehari-hari memang seperti ini stylenya Pak? Kadang pada hari tertentu dan kami punya seragam juga yang nggak boleh kayak gini. Ngasih contoh yang lain-lain. Tapi untuk memberikan kesan dan keakraban kepada adik-adik mahasiswa kadang saya pakai yang santai-santai aja. Yang santai casual gitu ya Pak. Biar nggak beda jauh kali ya Pak ya. Nggak beda jauh tetapi kinerjanya terjaga. Nah betul. Oke Pak, nih ngomong-ngomong ya Pak, Bapak ini kan seorang rektor. Tapi emang cita-cita tuh dari kecil memang sudah ingin menjadi pendidik atau memang udah tujuannya saya pengen jadi rektor nih, gimana Pak? Ada 3 kali berubah saya kalau cita-cita itu ya. Waktu kecil dulu itu pengennya presiden kayak Pak Harto gitu ya. Oh pas kecil umur berapa tuh kira-kira Kecil Pak? kira-kira ya SD gitu ya. Kan sering ditanyain juga, besok mau jadi apa. SD, SMP, SMA nggak ganti presiden. Soeharto terus. Makanya yang ganti itu wakilnya, menterinya gitu kan. Kemudian setelah gede SMP udah mulai berubah, pengen jadi insinyur. Makanya kuliah saya di teknik, Mbak. Teknik elektro. Saya. Okay. Waktu saya masuk, banyak kakak kelas yang wisuda, insinyur semua. Pas saya lulus, ada aturan menteri insinyur dihapus menjadi ST. Jadi saya lulusnya nggak insinyur, tapi ST, sarjana teknik. Iya. Terus saya amati ke belakang, mungkin kakak-kakak insinyur itu khawatir kalau nanti akan habis kan insinyur. Akhirnya membuat peraturan semua ST bisa jadi insinyur. Nah sekarang saya ketua insinyur di Kota Semarang. Jadi insinyur juga. Nah yang ketiga setelah bekerja, sebenarnya kita itu dewasa itu adalah untuk memberi manfaat. Jadi sebagai apapun, poin pertamanya adalah tadi yang cita-cita ketiganya adalah memberikan manfaat bagi orang banyak. Makanya ketika saya diminta jadi rektor yang ada yang banyak yang milih ya, oke, itu adalah peluang saya untuk berbuat untuk orang banyak. Termasuk hari ini saya mau ke sini itu karena insya Allah dengan ini akan banyak manfaatnya bagi kita semuanya. Jadi yang terakhir yang manfaat itu. Cita-citanya adalah bermanfaat untuk semua orang gitu ya Pak ya. Oke, Bapak ini sudah berapa lama sih jadi pendidik di USM Pak? Saya itu ke pendidik itu karena highly recommended by pembimbing saya. Pembimbing saya itu mempunyai teman yang juga ketua jurusan di sebuah perguruan tinggi. Kemudian itu bagus tuh jadi dosen gitu kan. Akhirnya ditawari mau jadi dosen Dek. Ya saya terus tanya ke senior, gimana Pak? Saya mau kerja ini tapi ada tawaran ini. Ya udah, ngapain cari yang nggak jelas? Yang ada aja diambil, saya ambil. Situlah saya belok jadi seorang dosen. Nah itu tahun 96. Jadi kalau sekarang kira-kira 27 tahun lah ya. 27 tahun.
di tempat yang sama. 27 tahun Iya. di Universitas Semarang. Iya. Jadi tahu bagaimana USM itu berkembang tahun demi tahun. Insya Allah saya mengklaim mengerti seperti apa USM. Tapi 26 tahun tuh kan berarti Bapak deket banget nih sama mahasiswa, sama dosen di sana. Iya, saya mengklaim saya dekat dengan mereka semua sih. Iya. Ada nggak sih Pak cerita-cerita kehidupan gitu di sana? Momen-momen yang tak terlupakan gitu Pak? Ada. Itu dari mahasiswa, alumni maupun dosen senior ada. Tiga-tiganya ya. Dari mahasiswa itu yang nggak terlupakan itu waktu kuliah sekitar sudah 1 bulan, 1,5 bulan. Tiba-tiba ada mahasiswa yang datang ke ruangan saya. Pak Pari, mulai besok-besok waktu kuliah saya nggak akan nanya-nanya lagi di kelas. Loh, kenapa? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa, Dek? Karena saya dikomplain sama teman-teman, Pak. Saya banyak nanya, ngabisin waktu Bapak, yang lain nggak kebagian. Jadi banyak nanya itu salah juga. Padahal kan mahasiswa harus kritis. Iya kan. Padahal style saya itu, kuliah sekarang kan materi bisa dari mana saja kan. Nggak kayak saya dulu kuliah. Ya. Materinya jadi rahasianya dosen. Supaya nampak keren dosen kan. Kalau sekarang kan dari di mana-mana ada materi. Jadi ketemu di kelas itu ya diskusi. Makanya ya hidup tidaknya kelas itu ya tergantung diskusinya. Sehingga dia nggak nanya ya jadi kalem-kalem aja. Jadi mahasiswa bener aja nggak bener. Kadang-kadang itu terkesan di saya. Kemudian dari alumni. Datang ke ruangan saya wakil rektor 1 nih akademik. Gini Mbak Vanda. Bapak, ini ruangan Bapak kok agak sepi gini, target-targetnya mana? Itu berkesan buat saya. Ya setelah itu saya tempel ini target-target. Itu yang mengubah saya. Yang ketiga itu dari senior saya. Ya kita tahu dimanapun kita bekerja tentu ada kekurangan-kekurangan yang kita tahu karena kita di dalam kan. Ya. Lalu senior saya bilang, Pak Pari, kalau kita bisa bertahan di kondisi yang menurut kita masih agak kekurangan, maka kita bisa tumbuh dengan sangat subur di tempat yang lain. Itu yang membuat saya stay sampai 27 tahun. Tapi Bapak akur semua nih Pak? Atau pernah ada yang selisih paham gitu mungkin Pak? Bagi saya gini ya Mbak Vanda ya. Saya mencoba membuat akur. Tadi kan saya akrab dengan siapa saja. Kalau bagi saya sekali teman tetap teman, sekali sahabat tetap sahabat. Kalau sampai berakhir, itu yang mengakhiri mereka, bukan saya. Sehingga ya bagi saya, ayo untuk kalau beda itu biasa. Makanya saya suka meng-create discuss untuk suatu case, endingnya seperti apa sebaiknya. Saya belajar dari banyak orang. Seperti ini juga saya belajar dari siapapun. Bagi saya nggak ada batasan umur untuk belajar. Bahkan dari anak kecil pun. Dan pengalaman orang-orang yang sudah banyak itu, saya ambil seolah-olah itu pengalaman saya. Makanya saya harus jadi good listener. Itu yang membuat saya barangkali saya merasa akrab dengan siapa saja, termasuk Mbak Wanda. Wah iya nih, ya begitulah. Tadi kita udah ngobrol, Bapak Supari ini Capricorn. Iya betul. Jadi Capricorn itu biasanya good listener ya Pak ya. Betul. Cuma dari situ yang bisa diambil adalah kalau kita bisa mendengarkan orang, kita bisa jadi memahami dia gitu ya Pak ya. Betul. Dan apapun yang terjadi, tetaplah menjadi orang baik. Ya sih Pak? Itu poin 1. Itu poin 1. Poin satunya itu. Oke, nah balik lagi ke tema hari ini Pak. Temanya ini kan kita ada paham-paham radikalisme yang mungkin rentan masuk ke kampus, lingkungan kampus gitu ya. Apalagi anak-anak mahasiswa gitu kan mungkin masih mencari jati diri. Mungkin itu juga bisa masuk lewat kegiatan sosial atau melalui sosial media sekarang gitu kan. Mungkin apa nih Pak yang pihak kampus lakukan gitu? Ya, kebetulan kampus USM itu Mbak mempunyai visi berkeindonesiaan. Itu sudah jadi amanah bagi saya sebagai seorang rektor. Di samping menghasilkan lulusan yang profesional tentu, berdaya saing, produk-produk ilmu pengetahuan iptek yang bermanfaat bagi masyarakat, berdaya guna, juga orangnya mesti mindsetnya berkeindonesiaan. Jadi dalam setiap kesempatan, kami para dosen itu menyelipkan pentingnya wawasan kebangsaan. Baik di acara resmi maupun di kelas-kelas. Jadi jangan sampai anak-anak pinter ini malah nggak Indonesia mikirnya.
Kemudian tiap mahasiswa baru itu kami mendatangkan narasumber-narasumber untuk bicara di seluruh mahasiswa baru tentang wawasan kebangsaan. Yang sering adalah Pak Menko Polhukam. Jadi sering menyampaikan di sana, kemudian ada dari Kodam, dari yang penting yang mengawal NKRI inilah. Itu kemudian kami juga membentuk unit kegiatan mahasiswa yang namanya Pengawal Ideologi Bangsa. Pengawal Ideologi Bangsa. Iya, jadi betapa pentingnya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus dijaga. Itu tugas mereka dan alhamdulillah adik-adik juga interest di situ. Ada event-event itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan mahasiswa itu tidak bisa lulus kalau belum mengikuti seminar-seminar tentang wawasan kebangsaan. Jadi itu menjadi hal-hal yang menjadi penciri USM untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI ini. Nah Pak, tapi kan mungkin itu untuk yang mahasiswa ya, seperti tadi contohnya ada hal wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau diikutin oleh mahasiswa. Tapi kalau kita ngomong-ngomong masalah paham radikalisme ini kan bisa masuk ke siapa saja, termasuk ke dosen mungkin. Betul, ya kan Pak. Betul. Nah, kalau ada dosen yang sekiranya terlihat kayaknya terpapar nih, itu gimana sih Pak? Dan juga apakah USM ini jadi lebih selektif dalam memilih tenaga pengajar gitu? Betul, kami selektif dalam memilih itu. Dan kalau ada indikasi ada dosen yang terpapar juga, itu tentu karena semua mindset teman-teman sudah Indonesia ya, tentu nanti secara sosial akan terhukum. Dia merasa terhukum, akan terbedakan perlakuannya ya. Jadi secara sosial akan terhukum di kalangan dosen. Kemudian untuk seleksi pegawai, saya punya tim khusus seorang psikolog, tim psikologi yang salah satu instrumennya adalah untuk memfilter agar paham-paham itu nggak masuk untuk pegawai-pegawai baru, dosen maupun karyawan. Ya, kami punya tim khusus itu. Jadi memang diseleksinya ketat sekali ya Pak. Ada instrumen itu. Ya. Tapi kalau tadi saya penasaran nih Pak, tadi yang dosen Bapak bilang misalnya ada hal-hal yang agak berbeda nih dari dosen tersebut, terus sanksi sosialnya adalah diperlakukannya agak beda. Tapi mungkin dibimbing atau gimana nggak sih Pak biar kalau itu ya selalu kalau anjuran, kalau arahan itu kan enggak pernah berhenti ya. Karena pendiri kami juga salah satunya Prof. Muladi. Ya. Itu beliau concern dengan Indonesia untuk menjaga persatuan keutuhan NKRI itu harga mati ya, Pancasila juga harga mati. Jadi selalu arahan ke arah sana itu disampaikan oleh beliau-beliau pendiri, beliau-beliau pembina. Jadi itu untuk memaintain, sebenarnya pencegahan lebih utama menurut kami ya. Sehingga kalau ada yang indikasi itu ya pasti akan menarik diri dari pergaulan-pergaulan baik sosmednya maupun secara hari-hari gitu ya. Itu nanti akan ikut akhirnya ya enggak gitu. Sebenarnya kami sepakat Mbak Vanda bahwa seseorang punya paham itu kurang diskusi saja. Jadi pengetahuannya. Begitu mau diskusi, menerima alasan-alasan dari orang lain, saya kira bisa mengerti kok. Jadi menurut saya kuncinya adalah di pemahaman, di ilmu pengetahuan. Dikembalikan ke situ, siapa aja diajak ngomong, begitu dia pas open, terbuka, momennya pas itu, insya Allah sangat memahami betapa pentingnya Indonesia ini dijaga. Nah itu Pak. Itu yang, iya. Jadi harus bisa berdiskusi gitu. Benar. Ya Pak ya. Jadi ada gathering dengan teman-teman, kami intens di situ. Ya. Dengan adik-adik mahasiswa, kami sediakan banyak ruang diskusi di perpustakaan 2 lantai. Ada juga yang ruang-ruang seminar, jadi kami buka. Dan Mbak Vanda perlu ketahui bahwa minat bakat adik-adik mahasiswa dan dosen itu kan dijamin oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi tentang kebebasan akademik, kebebasan berpikir, penalaran itu kami danai untuk itu. Ya. Supaya jangan sampai melenceng kemana-mana. Supaya visi keindonesiaannya juga terjaga. Oke. Ya. Nah Pak, untuk penyebaran paham radikalisme ini kan memang banyak modusnya. Betul ya Pak ya? Betul. Mungkin betul. Ada yang apalagi sekarang ya.
Iya, mungkin ngajak cari tempat kos gitu kan. Nih saya bantuin deh cari tempat kos mungkin di Semarang atau minjemin buku. Pokoknya gimana caranya PDKT gitu kan Pak sama calon-calon yang mereka pengen rekrut gitu. Itu tanggapan Bapak gimana nih Pak? Kalau memang itu terjadi di lingkungan USM atau mungkin sekitar USM gitu. Alhamdulillah saya sampai hari ini belum mendeteksi itu. Semoga jangan terjadi. Kalau itu terjadi, ya tadi kembali lagi, kami mempunyai kultur untuk sering-sering diskusi, berkomunikasi. Kami membuka satu ruangan khusus tentang layanan konsultasi. Itu untuk mahasiswa maupun alumni. Begitu ada aneh saja, ya saya percaya Mbak Vanda ya bahwa kita semua ini katakanlah sebodoh apapun ya, kita punya feel, kita punya nalar, kita punya insting. Ada yang aneh ya segera bicarakan dengan rekan-rekan, dengan kalau perlu pakai antara sumber datangkan dalam sebuah diskusi yang small discussion lah. Kami juga ada dialog antara pengelola dengan mahasiswa. Hal-hal yang kira-kira itu bisa distorsi dari tujuan-tujuan itu akan muncul di sana. Agak aneh gitu akan terbaca, semoga aja. Mahasiswa juga saya minta untuk aktif untuk konsultasi karena itu disediakan untuk adik-adik mahasiswa. Kami punya layanan itu yang dikelola oleh bidang Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan dan Alumni. Insya Allah selama ini nggak ada apa-apa, nggak sampai ke sana. Luar biasa nih untuk USM nih gimana memikirkan dari pendidiknya, mahasiswanya, ibaratnya dijagain terus biar tetap aman gitu ya Pak ya. Ya, bahkan begini satu lagi, udah lulus pun itu kalau ada problem silakan dibawa ke kampus. Problem di tempat kerjanya, silakan. Itu bentuk responsibility kami sebagai kampus bahwa bukan hanya pada saat mahasiswa, tetapi juga setelah lulus pun kami tetap pantau. Sekaligus untuk menjalin kolaborasi antara mahasiswa dengan alumninya, baik bisnisnya, baik apapun, karir-karirnya. Jadi itu, alumni tuh suka datang gitu? Datang. Itu di bawah WR3. Saya sebelum rektor itu WR3. Sebelum WR3 saya WR1. Jadi betapa dekatnya saya dengan adik mahasiswa, itu saya klaim. Mungkin mereka punya persepsi beda ya, tapi paling nggak dari saya mengklaim saya dekat dengan mereka. Kita pikirkan mungkin sambil ngopi boleh Pak? Ya, siapa tahu abis ngopi langsung inspirasi pindah ke Semarang nih saya Pak. Sip. Kami tunggu. Tapi Pak Supari tiap hari suka ngopi nggak nih? Suka. Hari ini udah 2 kali. Sama ini yang ketiga? Iya. Tapi dari dulu emang suka ngopi ya Pak ya? Iya. Saya suka ngopi. Kalau ngopi itu apa ya? Kalau saya nih Pak, kalau ngopi itu bisa jadi menumbuhkan ide-ide gitu, bisa timbul ide. Betul. Ngopi itu seolah-olah dari kita sibuk sekali, kita kembali landing ke bumi, kemudian kita nendang bumi terus kita bisa lompat, itu namanya apa itu? Apa itu? Mancat kalau bahasa Jawanya. Orang kalau supaya lompat lebih tinggi itu perlu acuan untuk melompat. Kayak roket. Iya. Jadi kalau nggak meminjak bumi, lompatannya nggak tinggi. Tapi kalau sudah meminjak bumi, bisa makin tinggi lompatannya. Kadang kalau ngopi itu sudah, semua ditaruh gitu, apalagi ya ini ya, opportunity apalagi yang bisa diambil. Itu kalau saya ngopi dapat itu biasanya. Ya. Oke, Pak Supari, ini sekarang saya mau tanya-tanya tapi konsepnya agak beda nih ya. Boleh. Kita minta. Mumpung kaprik. Oke, Bapak boleh ambil satu di sini. Silakan. Yang diambil apanya? Ini kan warnanya putih sama. Ada kertasnya. Oh ada tak? Bukan butiran-butiran ya. Besar? Nah. Kenapa? Saya cari. Udah satu aja Pak. Saya yang baca saya aja. Terima kasih. Maaf. Kebalik nih. Ini Pak. Mau yang kebalik atau yang enggak? Waduh. Nah ini ya. Sobat Damai, tulisannya adalah pensiun. Pertanyaannya adalah, nanti kalau Bapak udah pensiun, apa yang akan Bapak lakukan? Oke. Pensiun itu adalah suatu kepastian. Kita semua akan pensiun. Ya.
Sekarang juga saya sudah prepare untuk menyalurkan hobi yang selama ini agak tertunda karena saya punya amanah yang menurut saya lebih penting sebagai seorang WR, kemarin WR lagi, sekarang sebagai seorang rektor. Tapi hobi dikit-dikit juga saya jalankan. Apa tuh Pak? Saya orang listrik, sekarang lagi rame konversi bahan bakar minyak ke listrik. Saya lagi fokus di perahu listrik. Jadi saya hire beberapa orang teknisi gitu, tapi manajemen tetap by saya. Jadi nanti kalau pensiun insya Allah saya mungkin akan bergelut di air. Yang menurut saya belum digarap. Keren. Kita nggak ngerti itu di air kita itu yang 2/3 Indonesia air itu. Permukaannya aja, dalamnya belum tahu, dasarnya apalagi. Jadi nanti bisa ada pembangkit listrik tenaga air maksudnya? Ya ada perahu listrik yang nggak cuma di permukaan tapi juga di tengah dan di dasar. Sana bisa tempat-tempat wisata banyak. Kalau casingnya itu kaca yang transparan, nggak cuma lihat ikan hiu, tapi juga apa-apa yang di sana yang bisa dikembangkan. Saya kira Indonesia ke depan, menurut pandangan saya nanti kalau pensiun ya maritim akan makin dikerjakan. Menurut saya loh ya, bisa aja saya keliru, tapi paling nggak sekarang pandangan saya itu. Kalau darat pastilah. Jadi itu tadi kalau Bapak pensiun melanjutkan hobi Bapak yang sempat tertunda ya. Oke. Boleh kan? Boleh dong Pak. Kan tadi cita-cita ganti 3 kali. Iya. Nanti ganti lagi juga nggak apa-apa kan? Oh boleh. Cita-cita itu tidak terbatas waktu dan usia. Sekarang ini Mbak Vanda ya, wisata air kita sangat mahal. Jet ski itu 15 menit 450.000. Iya Pak, mahal banget. Iya, dan semua produknya impor. Dan itu untuk happy saja, kita harus menghappykan negara lain yang membuat jet ski itu. Kenapa kita? Belum ada yang lokal ya Pak ya? Mana, sebutin dong. Saya nggak tahu. Nah, saya juga nggak tahu. Jadi saya anggap nggak ada. Karena mereknya masih di luar semua. Ya, bener. Bahkan termasuk part-partnya semua impor. Bagaimana dengan TKDN? Bagaimana dengan e-katalog? Gimana? Padahal itu kenikmatan wisata itu kan nggak ada batasnya ya untuk pengeluarannya ya. Dan itu kita setorkan ke luar, bukan untuk orang-orang kita. Itu lapangan kerja sangat besar, 2/3 air kita. Selain untuk mata pencarian perikanan dan seterusnya. Tapi Bapak nggak pengen kayak anak-anak sekarang Pak, jadi konten kreator? Saya kira saya sudah terlalu tua untuk itu. Saya tak hire saja konten kreator. Enggak lah. Saya bisa hire saja. Konten kreator itu bisa semua umur Pak. Berarti saya tak belajar dengan Mbak Vanda nanti. Bunda Raini ya. Kelihatannya lahirnya musim hujan ya. Hujan Pak, saya lahir lagi hujan geledek, saya lahir Pak. Oh iya. Januari. Kan musim hujan. Makanya kok Raini ya, Raini berarti. Jadi Bapak nggak mau jadi konten kreator? Melahirkan konten kreator aja? Iya, saya rekrut aja. Kalau kontennya dari saya ya saya akan panggil ini Mas Desvian. Tapi karena saya nggak punya ilmu bagaimana angle-angle untuk ngambil dan sebagainya. Menurut saya ya, yang terjadi sama, tapi kalau angle ngambilnya beda, itu bisa beda kualitinya. Betul. Iya. Ya ntar bisa belajar sambil berjalan itu Pak. Ke depan memang kelihatannya edukasi itu nggak cuma tulisan, nggak cuma gambar, tapi bahkan video. Video kan anak sekarang lebih seneng nonton video kalau edukasi. Iya betul. Oke, lanjut. Ya. Mana nih? Sekarang ada lagi? Ada banyak. Kita ada 10 games di sini Pak. Tadi yang keberapa? Oke. Ini ada papan tulis polos di sini. Kalau games ada yang menang ada yang kalah nih. Ya udah, ini kan ngerjain Bapak doang. Siap. Saya datang dari Semarang untuk dikerjain. Biar akrab Pak. Nah, ini Bapak boleh tulis presentasi keakraban Bapak dengan dosen dan juga mahasiswa di USM. Ini boleh Bapak tulis, jangan kasih lihat ke saya, nanti kalau udah langsung dibalik papannya ke kamera. Oke. Versi saya ya? Ya. Boleh dong. Kira-kira. Apakah 1000%? Apakah saya 5%? Nilainya bagus kalau matematika. Jadi enggak mungkin 1000 lah. Jadi berapa dibalik nih? Ya? Balik. Oke. Kira-kira ini 80%. Kok nggak tulis 100 sih Pak? Enggak, 100 itu istimewa. Saya bukan orang yang sempurna.
Saya tahu keterbatasan saya. Termasuk WA, banyak yang komplain. Padahal di WA, balesnya besok deh. Kadang itu deh. Kadang sempat di WA itu, baru tadi ya teman saya bilang itu, tadi kan di WA. Saya buka kan, biasanya 2 hari lagi baru dibalas deh. Oke, tak tutup lagi. Oke, lusa saya balas. Itu saya sampaikan. Jadi mungkin itu memberikan kesan saya nggak care ya. Tapi sekali lagi tadi, di tengah kesibukan saya sebagai rektor, saya juga punya hobi. Kadang handphone itu bukan hand lagi. Kadang back phone, kadang laci phone, kadang entah di mana phone Table gitu. phone, kan digeletakin Iya, doang di meja. iya. Prinsipnya saya tidak mau diperbudak oleh teknologi. Nanti kalau perlu kan telepon misalkan, ya kan? Betul. Jadi Iya. kalau Jadi penting langsung telepon ada beberapa aja. orang yang mungkin sekitar 20% yang saya tidak mampu untuk memenuhi keinginan mereka. Ya. Jadi nggak ada yang 100%. Saya bukan orang yang sempurna. Oke. Jadi nanti teman-teman nih kalau udah tayang, boleh langsung di komen aja. Sedekat apa sih dengan Pak Supari di USM? Baik, sini Pak. Terima kasih. Oke, Masih kita berapa? lanjut ngobrol lagi Bapak. Masih betah dong di sini Pak? Oh betah. Saya punya waktu sampai malam. Oke, ini mumpung ada rektor salah satu kampus Oke. nih ya, kita tanya langsung aja. Sebenarnya pemahaman seperti apa sih yang masih dianggap keras oleh mahasiswa Pak? Baik itu untuk kampus atau mungkin terhadap pemerintah gitu. Sehingga mahasiswa ini kan banyak yang suka mengeluarkan suara untuk penolakan gitu loh Pak. Oke. Menurut saya itu persepsi ya. Jadi kenapa mahasiswa menolak? Itu bisa memang karena memang itu nggak sesuai. Ya. Bisa jadi sebenarnya sesuai, cuma kurang dikomunikasikan saja. Jadi adik-adik mahasiswa juga perlu pengakuan ya, perlu diajak dalam prosesnya. Pengalaman saya di USM, insya Allah kami menerapkan hati. Hati itu hanya harmoni, A-nya akuntabilitas, Ya. T-nya transparansi, I-nya integritas. Jadi perubahan pasti, tetapi harus harmoni. Jangan mengorbankan persatuan-kesatuan. Kita semua pengen maju dan lebih baik. Akuntabilitas, kalau ada pertanyaan, kami sampaikan reasoningnya. Nggak mungkin setiap langkah izin dengan mereka. Termasuk pemerintah saya kira. Ya. Kemudian transparansi. Mereka terlibat dalam proses decision making prosesnya. Sehingga mereka merasa keputusan itu juga milik mereka juga. Itu tentu dengan lewat diskusi-diskusi yang tadi yang banyak tempat untuk diskusi dan kami anggarkan. Lalu integritas. Mungkin hari ini belum mudeng. Tetapi tunggu aja, suruh sabar, bulan depan, tahun depan akan ada hasilnya. Baru ternyata itu toh. Makanya saya sering ngomong ke adik mahasiswa, huruf abjad itu terakhirnya bukan Z Mbak, tapi O. Karena setelah semua berproses baru mudeng. Begitu ya. Finally gitu. Jadi saya kira kalau ada mahasiswa ada yang nolak, biasanya di prosedur dan seterusnya ya. Mereka juga ingin cepat prosesnya, instan, tetapi mungkin pertimbangannya kurang matang. Karena ada sisi-sisi safety, security, hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Begitu mereka terlibat, diskusi, diberitahu, mereka ngerti. Mereka kepingin lebih ngerti lebih awal aja sih sebenarnya. Menurut pandangan saya loh ya. Jadi sepanjang itu dikomunikasikan, saya kira baik-baik aja. Enggak, iya. Seandainya mereka banyak sekarang juga kita lihat aktivis-aktivis yang dulu suka demo, sekarang menjabat, sekarang anggota dewan, anteng-anteng saja. Dan itu jadi sangu bagi beliau-beliau itu. Saya dulu pernah lebih kontra dari Anda semua. Jadi itu bisa menghadapi dan lebih keras lagi penolakannya. Saya kira hanya sampai di situ. Tapi poinnya adalah waktu dia di usia muda, dia seperti itu. Begitu sudah senior, mestinya nggak perlu sekeras itu. Gitu. Coba diamati aja, Mbak Vanda. Kita lihat setiap hari itu. Dulu aktivis tahun berapa, sekarang kayak apa? Ya biasanya emang jiwa muda, Pak. Dan pas sudah agak-agak nanti ngeliat ke bawah. Jangan lupa, gitu. Indonesia ini merdeka juga karena anak muda. Betul. Makanya betapa pentingnya senior untuk mengarahkan adik-adik yang muda itu.
Sahabat Damai, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, ternyata ini membuahkan hasil yang manis dan juga tentunya sebuah kebanggaan gitu ya untuk USM. Ada fakta kalau USM ini mendapatkan sebuah penghargaan sebagai kampus yang menerapkan program pencegahan paham radikal terorisme oleh Densus 88, AT Polri dan juga BNPT. Betul ya Pak ya? Ya. Ini kalau ada sebuah penghargaan berarti ada sebuah pencapaian dong Pak. Iya sih. Boleh diceritain Menurut Pak? saya penghargaan itu karena dianggap pencapaian oleh yang memberi penghargaan, iya kan? Dan tentu itu bukan instan. Tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa visi kami adalah berkeindonesiaan. Nggak ada gunanya pinter kalau mikirnya bukan untuk Indonesia. Barangkali konsistensi tiap acara di kami itu juga dimonitor oleh BNPT, oleh MURI, oleh yang lain-lain yang menurut kami juga bukan hanya kami yang memerlukan itu, BNPT pun memerlukan sampel-sampel itu, MURI juga saya kira, sehingga ini timbal balik. Terima kasihnya ini mantul timbal balik menurut saya. Nggak mungkin instan, pasti ada. Dan memang tipis antara antara kita pengen pamer dengan kita kepengen ya udahlah nggak usah diketahui, antara low profile dan high profile itu tipis kadang. Nah ini kami lebih ke syiar aja, lebih kepada memberi contoh, memberi langkah konsisten karena memang visi kami berkeindonesiaan. Itu dilihat menurut saya pemerintah juga membutuhkan itu jadi dikasih penghargaan. Dan itu sebenarnya bukan cita-cita penghargaan itu. Itu adalah efek samping yang kami peroleh dan terima kasih kepada BNPT dan MURI yang memberi penghargaan. Itu menguatkan kami, membold kami bahwa kami still on the track untuk Indonesia. Jadi kan berarti Bapak ini memang peduli sekali gitu ya Pak ya dengan isu-isu radikalisme juga terorisme. Iyalah, itu kan karena beda dengan mereka kan. Radikal itu karena persepsinya beda kan. Jadi ada wartawan channel yang menyampaikan bahwa kebenaran fakta-fakta di lapangan itu kalah dengan kebenaran di otak manusia. Itu namanya persepsi. Karena persepsi akan berdampak pada perilaku. Fakta-fakta itu kalau nggak masuk ke pikiran kalah sama perilaku. Jadi kebenaran yang di atas kebenaran. Itu persepsi, itu bahaya untuk masyarakat kita yang 275 juta. Itu bahaya. Makanya ini penting saya kira podcast ini untuk di-share ke banyak orang. Nah, sehingga saya kira untuk itu ya memang kita nggak boleh bosan-bosan untuk menyampaikan betapa pentingnya. Indonesia ini dulu sebelum merdeka kan kita memang beda ya. Pulaunya beda, bahasanya beda, agamanya beda. Maka para pendiri bangsa ini kan membuat kesepakatan yang namanya Pancasila itu. Nah setelah kita Pancasila sepakat Sumpah Pemuda ya, kemudian merdeka, masa kita mau mempermasalahkan perbedaan karena you nggak sama dengan saya nggak sama dengan you. Enggak dong, beda itu kaya Mbak. Karena beda maka kita ada di acara ini. Coba kalau saya juga host, nggak ada di sini saya. Kalau kita sama-sama narasumber, nggak ada ini. Begitu juga saya dosen, karena ada mahasiswa. Begitu juga dengan angin. Angin bertiup itu karena perbedaan temperatur udara. Begitu juga dengan pembangkit listrik air, karena ada beda ketinggian, maka bisa muter air dan seterusnya. Karena beda, maka air di laut pun bisa menjadi air hujan. Karena beda, maka kita bisa ada di sini. Menurut cerita guru saya, Nabi Adam itu menangis sebelum ada Hawa. Maka butuh sesuatu yang berbeda. Kita semua ada di sini. Jadi beda itu kekuatan, kekayaan, energi luar biasa. Jadi terima aja perbedaan itu. Mari kita hidup berdampingan dengan damai. Tuh. Seperti BNPT, hadir. Harmoni, damai, indah, dan rukun. Tuh. Itu pendiri bangsa ini sudah mempertaruhkan semuanya untuk itu. Kita tinggal menjaga dan terus mengembangkan negeri ini. Tapi maaf nih Pak, kan kita ngelihatnya Bapak ini sangat-sangat peduli sekali dan concern sekali. Apakah ada nih kerabat dekat atau keluarga yang pernah terpapar gitu Pak? Jawabannya enggak ada.
tadi saya sampaikan di depan Mbak Wanda bahwa untuk sesuatu pengalaman itu tidak harus kita sendiri mengalami. Ya. Kita bisa baca koran, lihat TV, lihat sekitar kita. Itu seolah-olah pengalaman kita. Jadi guru saya mengajarkan untuk memahami sesuatu itu kita sendiri tidak perlu kejeduk sehingga merasakan sakit, nggak perlu. Kita bisa merasakan sakit ketika saudara kita yang non jauh di sana ada tanah longsor, kita ikut sakit. Ya. Itu if I were ya. Jika kita seperti mereka seperti apa? Itu empati aja sebenarnya. Itu biasa saya taruh. Termasuk yang tadi. Ada mahasiswa itu demo kenapa? Coba posisikan dia sebagai kita. Ya. Nanti dia akan mudeng. Ya. Besok Anda juga akan seperti saya. Seandainya Anda jadi saya, Anda akan memutuskan hal yang sama. Lalu untuk apa Anda demo? Itu saya ajak masuk. Coba kalau orang teriak-teriak itu, demo itu bukan turunkan tapi gantian saya. Nah suatu saat ada masanya. Saya kira itu yang membuat saya jadi menambah care ya tadi, good listener. Seolah-olah itu pengalaman saya, padahal orang yang cerita. Iya, tapi kita bisa ngebayangin kalau kita nggak usah ikut kejeduk lah ya. Itu pelajaran untuk kita. Oke. Nah tadi kan kita udah ngebahas rekor muri nih Pak ya, yang untuk yang sudah didapat USM itu. Terus waktu itu gimana sih Pak koordinasinya bisa mendatangkan 20 ex-napiter gitu? Dan siapa aja yang terlibat Pak? Ya itu nggak lama ya report ke saya. Tapi yang tahu detailnya itu Pak WR3. Wakil rektor kami itu dari hukum. Ya punya koneksi banyak Pak Dr. Junaidi. Beliau yang mengurusin. Saya sebagai atasannya saya yang mendapat nama rekor muri. Jadi kami bertip. Yang tahu detail nanti Pak WR3. Oke. Terus nextnya mau bikin rekor apa lagi nih Pak? Sekali lagi Mbak Wanda, rekor itu bukan tujuan. Ya. Rekor penghargaan orang itu adalah efek samping karena konsistensi kita. Kalau kita konsisten lurus, saya yakin Mbak Wanda ini kalau konsisten di karirnya host ini, nanti penghargaan rekor itu akan datang sendiri. Sehingga di kami rekor itu bukan tujuan. Nanti kalau di tengah jalan ada rekor lagi nih, ya itu dari samping-samping aja. Ibaratnya mah kami bonus tetap ya, bagaimana bisa berguna untuk Indonesia ke depan, menjaga persatuan ini, tetap memajukan dan mengembangkan, membesarkan, mengharumkan nama Indonesia. Visi kami Indonesia. Tujuan utamanya adalah itu. Rekor ya alhamdulillah gitu ya. Ibaratnya bonus atas apa yang kita lakukan. Bukan tujuan. Bukan tujuan ya Pak ya. Oke, tidak kerasa nih udah bincang-bincang sama Pak Supari nih. Dari tadi udah ngobrol banyak. Saya juga udah dapat banyak manfaatnya ya. Amin. Cuma sebelum mengakhiri perbincangan hari ini ada kenang-kenangan nih Pak dari BNPT. Biar ingat sama kita semua di sini. Iya. Silakan Bapak. Diterima ini dari BNPT. Terima kasih sekali. Ini Garuda ya. Ini burung ya. Ya. Ya dari BNPT. Terima kasih. Ini simbol perdamaian Pak. Tangannya begini menggenggam damai. Terima kasih Mbak Wanda. Saya terima dengan senang hati. Ya, terima kasih Bapak. Semoga Bapak. bermanfaat dan mengingatkan bahwa USM podcast di sini membawa ini di ruangan saya, nanti akan teringat terus bahwa USM dengan visi berkeindonesiaan itu harus tetap konsisten menjaga keutuhan Indonesia. Iya. Boleh ditaruh di sini dulu kali ya Pak ya. Oke Pak Supari, terakhir nih Pak. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda nih, para mahasiswa, Sobat Damai yang lagi nonton ya, di seluruh Indonesia untuk bersama melaksanakan kesiapsiagaan nasional terhadap paparan radikalisme juga intoleransi. Silakan Pak. Ya, adik-adik mahasiswa dan generasi muda pada umumnya, Anda adalah calon pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Yang tidak tergantikan pasti akan ke tangan Anda semuanya. Untuk itu peliharalah persatuan. Perbedaan itu biasa. Jangan sampai Anda mengambil posisi sebagai orang-orang yang radikal. Kalau ada teman-teman, bawa kembali, sadarkan mereka. Karena banyak kajian bahwa mereka terjerembab ke sana itu karena keterbatasan informasi, kurang ilmu pengetahuannya, dan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Saya kira Anda punya tanggung jawab itu suatu saat nanti, maka belajarlah terus,
siapkan diri Anda, pantaskan diri Anda, pada saatnya nanti akan menerima estafet pemimpin negeri ini. Tidak tergantikan, Anda semua yang akan melanjutkan semua ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Supari sudah mampir ke sini jauh-jauh dari Semarang ke Jakarta dan juga udah ngobrol-ngobrol sama kita. Ini untuk Sobat Damai yang nonton, kalau mau tiba-tiba pindah ke USM, boleh. Boleh. Kami Nanti bisa ketemu Pak Supari di sana. Iya, terima kasih kalau milih USM. Ayo, kami tunggu di Semarang. Nanti selanjutnya boleh main-main lagi sini ya Pak ya. Iya, terima kasih. Boleh main sini ya. Oke Sobat Damai, mewaspadai ancaman paham radikalisme di lingkungan kampus adalah suatu keharusan guna menjaga keamanan, toleransi, dan integritas. Peran dosen dan staf pembimbing dapat menjadi kunci dalam mencegah penyebaran ideologi yang menyimpang dari visi dan misi kampus itu sendiri. Kampus dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk pembentukan karakter mahasiswa sesuai dengan cita-cita Indonesia dalam mendukung perkembangan akademik serta nilai-nilai kemanusiaan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Akhir kata, saya Vanda Reni bersama dengan Dr. Supari STMT, Rektor Universitas Semarang. Pamit undur diri. Tolak kekerasan, tolak radikalisme, dan tolak terorisme. Sampai jumpa. Sampai jumpa.